Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'anhim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Seperti biasa, sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada pagi hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terpenting adalah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk kewajiban yang telah ditetapkan, yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, di antaranya thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala pada pertemuan kita kali ini di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah taala ini, kembali kita akan membacakan kitab Al-Asyara Al-Mubasysyiruna bil Jannah, 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga, buah karya dari Syekh Muhammad Ahmad Isa hafizahullah taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah menyelesaikan serial sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dengan demikian berakhirlah 4 sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mereka gelar yang mulia, yaitu Khulafa ar-Rasyidun, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar bin Khattab, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Keempat orang inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, "Alaikum bisunnati," hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu, wa sunnatu khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ya, siapa mereka itu? Ya, yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan insyaallah taala pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas sirah sahabat mulia Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini radhiyallahu taala anhu ini di posisi terakhir di urutan ke-10 yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijamin masuk surga. Nanti akan kita sebutkan hadisnya. Akan tetapi di kitab ini al-muallif yaitu menempatkan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini pada posisi keempat setelah sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan insyaallah ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semua. Baik. Abu Ubaidah bin
Jarrah radhiyallahu taala, pertama kita lihat dulu nama dan nasabnya. Ya, kita lihat dulu nama dan nasab beliau radhiyallahu taala. Nama lengkapnya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah bin Hilal bin Asim, ya bin Rawiyah bin Al-Harith bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinana bin Adnan Al-Qurashi Al-Makki, ya Al-Qurashi Al-Makki, ya. Baik. Kemudian yang kata penulis di sini, sahabat Nabi ini termasuk salah seorang yang pertama-tama masuk Islam, ya. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala adalah salah seorang sahabat yang masuk, ya, as-sabiqun al-awwalun. Ya, as-sabiqun adalah orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Ya, al-sabiqun orang-orang terdahulu masuk Islam, al-awwalun lagi pertama kali masuk Islam. Ya, ini beliau masuk di apa namanya, di gelaran ini, ya. Ya, as-sabiqun al-awwalun karena beliau adalah salah seorang sahabat yang pertama kali yang terdahulu masuk Islam. Ya, yang pertama-tama masuk Islam dan yang terdahulu masuk Islam. Nah, tentu saja, ya, keutamaan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, posisi ini, makom ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 100. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun." Ya, was-sabiqun yang terdahulu masuk Islam. Ya, al-awwalun lagi pertama-tama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin dan dari kaum ansar. Ya, perhatikan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala pertama kali menjelaskan yang al-muhajirun. Baru kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan al-ansar, menyebutkan al-ansar. Ini menandakan bahwa kaum muhajirin itu tingkatannya lebih mulia, lebih utama daripada kaum ansar. Ya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 100, was-sabiqunal awwalun, yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam, minal muhajirina wal ansar, dari kaum muhajirin dan kaum ansar. Ya, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelah mereka al-muhajirun dan ansar, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelah mereka yang pertama kali masuk Islam, yang terdahulu masuk Islam dari kaum muhajirin dan ansar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan golongan, kelompok orang-orang yang juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala selain mereka. Ya, selain orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam dari kaum muhajirin dan ansar. Ya, kalau ternyata ya setelah mereka banyak generasi termasuk kita sampai pada detik ini dan nanti sampai hari kiamat. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setelah mereka ada lagi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti siapa? Orang yang terdahulu masuk Islam, orang yang pertama kali masuk Islam, kemudian dari kaum muhajirin dan ansar. Ya, walladzina tabauhum. Apakah hanya mengikuti saja? Atau misalnya ada seseorang, ada sekelompok orang yang mengklaim dirinya bahwa saya berada di atas manhajnya para sahabat, di atas manhajnya orang-orang yang pertama kali yang terdahulu masuk Islam dari kaum muhajirin dan ansar. Enggak cukup. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina tabauhum, orang-orang yang mengikuti mereka berada di atas manhaj mereka bi ihsan, dengan baik. Ya, dengan baik. Artinya apa? Ya, ketika kita mengikuti seseorang, mengikuti sekelompok orang dengan baik, itu berbeda kalau hanya sekedar mengklaim saja, hanya mengikuti saja. Karena kalau kita mengikuti terkadang semau kita, ya, kita mau ikuti, kita ikuti, kita nggak mau ikuti, kita nggak ikuti, kan seperti itu. Akan tetapi kita terkadang menisbatkan diri kita kepada mereka, kan seperti ini keliru. Ya, nah yang dituntut di sini walladzina tabauhum bi ihsan, mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Apa yang mereka lakukan dalam agama kita ini kita lakukan, kita ikuti mereka. Apa yang mereka tinggalkan kita tinggalkan. Ya, apa yang mereka katakan kita katakan, apa yang mereka kita tidak katakan kita tidak katakan. Ya, ini sikap kita terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ya mereka yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin dan juga dari kalangan kaum ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, apa kata Allah Subhanahu
tazkiyah, rekomendasi yang langsung turun dari atas langit ketujuh, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dari atas arsy. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rekomendasi, menurunkan tazkiyah radhiyallahu anhu. Mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang siapa yang kita mau ikuti? Ya, apakah orang yang sudah mendapatkan stempel keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan tazkiyah, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah orang yang tidak ada jaminan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang kita mau ikuti? Ya, tentu saja orang-orang yang cerdas akan menjawab bahwa yang kita ikuti adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah mendapatkan stempel keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan mereka juga tentu saja sudah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang-orang yang seperti ini, mereka akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala tajri tahtaha anhar. Yang mana di dalam surga tersebut mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ya, khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalam surga tersebut, ya. Wadzalikal fawzul azim, dan itu adalah kesuksesan yang agung, kesuksesan yang besar. Ya, perhatikan, kita kembali bahwa ya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala adalah salah seorang sahabat yang dijamin, ya, yang dijamin mendapatkan keridhaan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Beliau termasuk adalah orang yang terdahulu, orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, di saat yang lainnya masih memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah masuk ke dalam barisan Islam. Beliau sudah membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Baik, kemudian sahabat inilah yang pada awalnya ingin dijadikan sebagai khalifah pengganti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, sang khalifah telah mengisyaratkan hal ini kepada Haris Saqifah, ya, dikarenakan keahliannya. Ya, jadi ceritanya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ya, ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia, ya, dan kaum muslimin pada saat itu lagi dalam kondisi yang sangat galau. Ya, kalau sahabat menggambarkan bahwa ya hari yang paling cerah itu ketika Rasulullah SAW pertama kali memasuki kota Madinah. Ya, dan hari yang paling bersedih itu, ya, hari yang paling mendung, hari yang paling gelap di kota Madinah itu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya, itu sahabat menggambarkan ini kondisi yang sangat galau, kondisi yang sangat kondisi yang sangat guncang, kondisi yang sangat risau pada saat itu. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya, bahkan kita tahu bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu awal kalinya, ya, ketika beliau dikabarkan bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau tidak terima. Ya, beliau tidak terima. Bahkan beliau mengatakan bahwa man qala, barang siapa yang mengatakan Rasulullah SAW telah meninggal dunia, maka saya akan tebas lehernya dengan pedang ini. Ya, ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi kondisi yang sangat galau pada saat itu. Ya, kondisi yang sangat bersedih pada saat itu. Itu pasca meninggalnya Rasulullah SAW. Nah, di saat ya kondisi yang sangat sedih tersebut, kaum Ansar radhiyallahu taala anhum ajmain itu mereka berkumpul di Saqifah. Ya, mereka berkumpul di Saqifah, satu tempat ya yang enggak jauh dari Masjid Nabawi. Ya, itu kalau misalnya antum ke Madinah, ya, mungkin antum biasanya diantar dibawa oleh driver misalnya, biasanya itu melihat Saqifah itu tempatnya kaum Ansar pada saat itu berunding setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Ya, di situ berkumpullah mereka. Ya, di situ ada pembesarnya Sa'ad bin Ubadah, ya, radhiyallahu taala anhu. Ya, Sa'ad bin Ubadah ini adalah salah seorang pembesarnya kaum Ansar. Ya, beliau pada saat itu dalam kondisi sakit. Ya, kemudian kaum Ansar pada saat itu berkumpul mengelilingi beliau radhiyallahu taala anhu ajmain. Ya, kemudian ada yang memberitahukan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, dan juga pada saat itu ada Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu ajmain. Kemudian setelah keduanya mengetahui bahwa kaum Ansar berkumpul di Saqifah pada saat itu, maka keduanya bergegas menuju kepada kaum Ansar tersebut, karena ternyata mereka sedang membicarakan
sedang memusyawarahkan, mendiskusikan khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mereka bicarakan pada saat itu. Ya, nah dalam riwayat dikatakan bahwa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, beliau pada saat itu menunjuk, mengisyaratkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu untuk menjadi khalifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, Umar dalam hadis yang panjang beliau menceritakan kejadian ini, ya, bahwa ketika beliau datang ke tempat Saqifah, di tempat kaum Ansar berkumpul, maka mereka sudah berkumpul di situ membicarakan siapa yang akan menjadi pemimpin di antara mereka pada saat itu. Tentu saja kaum Ansar berkeinginan, ya, bahwa mereka lah yang akan menjadi pemimpin, yang menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengakui bahwa mereka adalah penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolong kaum muhajirin, memberikan tempat kepada kaum muhajirin, ya, maka mereka berhak diangkat, salah seorang di antara mereka berhak untuk diangkat dijadikan sebagai pemimpin pada saat itu, ya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang panjang beliau menceritakan kejadian ini, ya. Kemudian di akhirnya, endingnya nanti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menceritakan bahwa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pada akhirnya beliau berkata, "Wa qad raditu lakum ahada hadaini rajulain." Setelah beliau membuka, yang memberikan penjelasan kepada mereka bahwa, ya, yang berhak menjadi pemimpin itu adalah orang-orang Quraisy, karena demikianlah syariat kita. Setelah mereka diberikan pemahaman oleh oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian di akhirnya beliau radhiyallahu taala anhu berkata kepada mereka, "Wa qad raditu lakum ahada hadaini rajulain." Sungguh, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, aku telah ridho, ya, kedua lelaki ini, salah seorang di antara mereka menjadi khalifah kalian. Itu perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Siapa yang dia masukkan? Yang dia masukkan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Ya, itu yang beliau masukkan. Jadi beliau enggak mengatakan saya. Ya, Abu Bakar tidak mengatakan saya yang berhak menjadi pemimpin di antara kalian. Sebelumnya beliau hanya mengatakan yang berhak menjadi pemimpin itu adalah orang-orang Quraisy, ya, yang berhak menjadi pemimpin itu adalah orang-orang Quraisy, karena demikian syariatnya. Ya kan, seperti itu, karena orang-orang Quraisy adalah kaum terpilih, kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Arab terbaik, ya, bahkan suku terbaik, yang ada di atas permukaan bumi ini, ya. Namun setelah itu beliau radhiyallahu taala anhu tidak mengatakan bahwa pilihlah saya, enggak, ya, tapi beliau mengatakan wa qad raditu lakum ahada hadaini rajulain. Sungguh saya telah ridho, ya, salah seorang di antara kedua lelaki ini yang menjadi khalifah kalian, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, ya. Fa akhadha bi yadi wa bi yadi Abi Ubaidah bin Jarrah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang berada di tengah-tengah pada saat itu, jadi beliau di tengah, kemudian di sebelah kanannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di sebelah kirinya Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, dan beliau posisinya pada saat itu berada di tengah-tengah, ya. Kemudian beliau mengatakan fa akhadha bi yadi, ya, lalu kemudian Abu Bakar pun mengambil tanganku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, wa biyadi Abi Ubaidah bin Jarrah. Kemudian beliau juga menggandeng tangannya siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu untuk ditunjuk menjadi khalifah. Ya, akan tetapi pada saat itu tiba-tiba Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyodorkan tangannya, ya, menyodorkan tangannya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau pun, Umar bin Khattab, membayar, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka seluruh sahabat-sahabat yang hadir pada saat itu membayar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai khalifatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi beliau pernah diisyaratkan atau ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita lihat nasab beliau. Nasab Abu Ubaidah, ya, radhiyallahu taala anhu dengan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu di Fihr. Ya, bertemu di Fihr. Saya mau tanya sama antum, ya, Fihr ini, ya, ini kakek keberapanya Rasulullah SAW? Ada yang tahu nggak? Harus hitung dulu. Kakek keberapanya kira-kira? Fihr.
Ayo, dimulai dari siapa? Dimulai dari Abdul Muttalib, ya. Dan dimulai dari Abdul Muttalib sampai ke Fihr. Ya, itu kakek keberapa? Fihr itu kakek ke-10. Ya, kita lihat. Ya, Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah. Kemudian kita hitung mulai dari kakeknya Rasulullah SAW, kakek pertamanya. Ya, kakek pertama Rasulullah SAW siapa? Abdul Muttalib. Kemudian siapa? Yang kedua Hashim. Yang ketiga? Nah, sahih. Nah, barakallahu fiik. Abdul Manaf. Kemudian yang keempat? Nah, Qusay. Yang kelima? Kilab. Yang keenam? Belum, enggak. Murrah dulu. Baik. Kemudian Ka'ab. Kemudian Luwai. Kemudian satu lagi. Ghalib, baru Fihr, ya. Jadi yang ke-10. Disitulah ya nasabnya Rasulullah. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala bertemu dengan nasabnya Rasulullah SAW. Ya, jadi di kakek yang ke-10. Ya, di kakek yang ke-10. Jadi Fihr ya Fihr Ghalib bin Fihr, kemudian ya Ghalib bin Fihr, kemudian bin Malik bin Nadar bin Kinana, ya, bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar, ya, bin Nazar bin Ma'ad, ya, bin Adnan, ya. Di situ mentok, ya. Nah, kalau di atasnya lagi sudah kita pernah jelaskan bahwa di situ para ahli sejarah berselisih pendapat, ya, berapa tingkatan sampai kepada Nabi Ismail, ya, alaihi salatu wassalam. Ya, semua sepakat bahwa nanti ujung-ujungnya ke Nabi Ismail. Dari Adnan itu ujung-ujungnya nanti puncaknya kemana? Ke Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang tingkatan-tingkatannya dan nama-nama yang ada di antara kedua orang ini. Ya, seperti itu. Baik, intinya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bertemu di kakek ke-10, yaitu Fihr bin Malik. Ya, Fihr bin Malik. Baik, kemudian kita lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjaminnya masuk surga. Ya, jadi Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu adalah salah seorang sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana sering kita bacakan hadisnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Ya, hadis ini datang dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah, ya, kemudian wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah. Ya, kemudian yang kelima siapa? Yang kelima Talha fil jannah. Ya, kemudian Az-Zubair fil jannah. Ya, kemudian yang ketujuh Abdurrahman bin Auf fil jannah. Yang kedelapan Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Yang kesembilan Sa'id bin Zaid fil jannah. Dan yang ke-10 adalah ya Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Ini 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga dalam satu hadis. Ya, akan tetapi banyak di hadis-hadis yang lain Rasulullah SAW ya menjamin atau mengisyaratkan sahabat-sahabat yang lainnya masuk ke dalam surga. Akan tetapi ini yang masyhur ya, bahwa 10 sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Baik. Kemudian beliau ya pun mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Mu'adz. Ya, beliau mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Mu'adz. Ya, jadi Sa'ad bin Mu'adz ini ya di Ansar itu ada 2 tokoh. Ya, ada yang disebut sebagai Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini dari Ansar juga, tapi dari suku apa? Sa'ad bin Ubadah dari suku apa? Sa'ad bin Ubadah dari suku Khazraj. Ya. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz itu dari suku apa? Dari suku Aus. Karena Ansar itu kan ada 2 suku besar, ya, Khazraj dan Aus. Ya, dulu sebelum Rasulullah SAW masuk ke Yathrib, ke kota Madinah, ya, kedua suku ini terjadi peperangan yang sangat besar. Ya, sering terjadi peperangan di antara mereka. Ya, jadi kalau istilah mereka itu senggol dikit, bacot gitu ya. Bacok gitu ya. Senggol dibacok ya pokoknya. Gitu. Jadi sedikit permasalahan mereka bertengkar, mereka berantem. Ya kan seperti itu. Ya, nah setelah kedatangan Rasulullah SAW, ya maka mereka pun ya berhenti berperang. Ya, mereka pun tidak berperang, mereka pun berdamai. Dan di Ansar ini 2 suku besar, Khazraj dan Aus.
Ya, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala tokoh dari Khazraj. Ya, adapun Sa'ad bin Mu'adz ya tokoh dari Aus, ya semuanya dari Ansar. Kemudian ya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala ketika beliau memasuki kota Madinah, berhijrah dari Makkah ke Madinah, beliau dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'ad bin Mu'adz, ya. Karena di antara langkah besar pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau memasuki kota Madinah adalah ta'akhi, ya, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Ya, antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Dan yang masyhur kita dengar biasanya adalah siapa? Abdurrahman bin Auf dan siapa? Dan Sa'ad, ya, itu yang paling masyhur yang kita biasanya dengarkan. Baik, beliau radhiyallahu taala dipersaudarakan dengan siapa? Dengan Sa'ad bin Mu'adz, ya. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini masya Allah sahabat yang sangat luar biasa sekali. Walaupun usianya tidak panjang, ya, walaupun usianya singkat, beliau meninggal di usia 38 tahun. Ya, akan tetapi ketika beliau radhiyallahu taala meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihtazza 'arsyur rahman." Berguncang arasnya Allah Subhanahu wa taala limauti Sa'ad bin Mu'adz, karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Padahal beliau dalam Islam itu hanya 6 tahun berkiprah. Ya, hanya sekitar 6 tahun beliau berkiprah. Tapi bayangkan, 6 tahun berkiprah dalam Islam, itu beliau bisa menggoncangkan arasnya Allah Subhanahu wa taala ketika beliau radhiyallahu taala meninggal dunia. Kita tahu kan betapa besarnya aras Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan Rabbil Arsyil Azim, Al-Arsy Al-Azim, arsy yang agung. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan besarnya, agungnya arsy itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan dengan semua yang ada di langit dan kursi, ya, kursi Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan semua yang ada di langit dan di bumi, seperti sebuah cincin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilemparkan di padang pasir. Maka cincin yang dilemparkan di padang pasir yang tidak bertepi itulah langit dan bumi. Sementara kursinya Allah Subhanahu wa taala adalah padang pasir yang tidak bertepi tersebut. Bandingkan betapa besarnya kursi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan alam semesta ini. Akan tetapi kursinya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan arasnya Allah Subhanahu wa taala itu seperti sebuah cincin lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cincin tersebut dilemparkan ke padang pasir yang tidak bertepi, maka cincin tersebut adalah kursinya Allah Subhanahu wa taala, dan padang pasir yang tidak bertepi itulah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa besarnya arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau aras saja sebesar itu, makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciptaan Allah sebesar itu, maka kira-kira bagaimana lagi ya besarnya yang menciptakan, Rabbnya, Tuhannya aras tersebut. Dan aras ini disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbul Arsyil Azim. Ya, Rabbnya aras yang agung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ketika Sa'ad bin Mu'adz, ya saudaranya, ya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala meninggal dunia, maka kata Rasulullah SAW, ihtazza 'arsyur rahman, berguncang arasnya Allah Subhanahu wa taala limauti Sa'ad bin Mu'adz, karena kematian seorang Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ya, orang sekali ini saja, ya, itu dihimpit oleh kuburan dengan sekali himpitan. Ya, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai teriakan orang yang dihimpit kuburan itu, ya, didengarkan oleh manusia, maka mereka semua akan pingsan, kan seperti itu. Ya, tidak didengar kecuali oleh binatang. Manusia tidak mendengarkan suara tersebut. Dan orang sekali Sa'ad bin Mu'adz, ya, radhiyallahu taala itu juga mendapatkan himpitan kubur seperti itu. Ya, wa nasallallahu taala salamah afiyah. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat dari fitnah kubur. Ya, baik. Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis di sini, ya, sahabat ini ikut serta dalam perang Badar dan setiap perang yang beliau ikuti, ya. Jadi beliau radhiyallahu taala adalah orang yang mengikuti semua peperangan, ya, mengikuti semua peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala adalah salah seorang sahabat
Beliau adalah veteran Badar. Beliau adalah ex Badar. Beliau adalah alumni Badar. Ya, yang mana para sahabat yang berjumlah sekitar 300 orang, ya, veteran Badar, ex Badar atau alumni Badar yang pernah ikut pada perang Badar, itu sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang datang dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, lan yadkhulan nara ahadun syahida badran. Tidak akan masuk, ya, ke dalam neraka. Tidak akan tersentuh api neraka ahadun syahida badran. Ya, siapapun yang pernah ikut pada perang Badar. Ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan orang yang pernah mengikuti perang Badar, ex Badar, alumni Badar, veteran Badar, itu dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama berbeda pendapat. Ya, bahkan mereka setelah setelah Badar dan mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan dosa-dosa misalnya umpamanya, maka mereka pasti dimaafkan, mereka pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang mengatakan bahwa diampuni dosanya yang telah lalu sebelum perang Badar. Ya, akan tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa pokoknya intinya kalau mereka melakukan dosa, maka mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan saya pribadi cenderung kepada pendapat yang kedua ini, yang mengatakan bahwasanya, ya, veteran Badar itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, maksudnya ketika mereka melakukan perbuatan dosa, mereka tergelincir, mereka melakukan dosa, maka mereka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak dengan had. Ya, tidak dengan had. Kalau misalnya mereka melakukan perbuatan dosa besar yang ada hadnya, maka mereka tetap ditegakkan hadnya di dunia, ya, akan tetapi di akhirat mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ada seorang, saya lupa namanya, salah seorang sahabat yang meminum khamar. Ya, dan ternyata sahabat tersebut adalah veteran Badar. Ya, maka orang tersebut tetap ditegakkan had, dicambuk 80 kali di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi kata para ulama, mereka tetap diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, kan seperti itu. Ya. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang veteran Badar, adalah salah seorang alumni Badar, adalah salah seorang ex Badar. Yang mana ex Badar ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa la'allallah, barangkali Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala, la'allallah ittala'a ala ahli badrin, barangkali Allah Subhanahu wa taala menengok kepada ex Badar, veteran Badar, alumni Badar, ya, waqal, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, isna'u ma syi'tum, kerjakanlah apa yang kalian kehendaki, qad ghafartu lakum, karena sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah mengampuni kalian. Ya, aku telah mengampuni kalian. Dan ini terbukti, ya. Hatib bin Abi Balta'a radhiyallahu taala anhu, beliau adalah salah seorang, ya, ex Badar, veteran Badar. Ya, Hatib bin Abi Balta'a, beliau bukan orang Quraisy. Beliau muhajir, kan, tetapi beliau bukan orang Quraisy, ya. Pada tahun ke-8 Hijriah, ya, sekitar, ya, menjelang Fathu Makkah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berencana untuk Fathu Makkah, ya, untuk merebut kota Makkah. Kemudian, ya, Hatib bin Abi Balta'a radhiyallahu taala anhu, beliau mengirimkan surat, ya, kepada pembesar Quraisy yang ada di Mekah, ya, yang intinya beliau membocorkan, ya, rencana Fathu Makkah yang akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para sahabatnya. Ya, ini apa namanya ini? Pengkhianatan, ya, pengkhianatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengkhianatan terhadap negara, kan seperti itu. Ya, jadi membocorkan rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menulis surat kepada orang-orang kepada tokoh-tokoh Quraisy, kafir Quraisy yang ada di Mekah pada saat itu. Ya, kemudian surat tersebut, ya, itu diberikan kepada seorang wanita untuk diantarkan ke sana. Ya, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan Rasulullah mengetahui perkara gaib. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalnya tidak mengetahui perkara gaib.
Ya, Rasulullah mengetahui perkara baik ketika diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib, memanggil Az-Zubair dan Al-Miqdad radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, Rasulullah mengatakan, "Kamu kejar seorang wanita, saya lupa namanya. Kamu kejar seorang wanita. Wanita tersebut membawa surat, ya, dari Hatib bin Abi Balta'ah untuk dibawa ke kota Makkah. Kejar wanita tersebut di satu tempat. Akhirnya mereka pun mengejar dan ketemulah dengan wanita tersebut. Ya, setelah bertemu dengan wanita tersebut, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, surat mana surat? Ya, kata wanita tersebut, surat apa? Ya, kamu nyari surat apa? Surat, pokoknya serahin surat. Yang kamu bawa serahin. Kata dia, enggak, saya enggak bawa surat. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, serahkan surat tersebut atau kita telanjangi kamu. Kita cari surat itu di kamu, karena dia sembunyikan di dalam pakaiannya. Maka si wanita ini menyerahkan surat tersebut. Ya, maka dibawalah ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mahadza ya Hatib? Apa ini wahai Hatib bin Abi Balta'ah?" Ya, maka Hatib bin Abi Balta'ah meminta uzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, saudara-saudaraku yang lain, kaum muhajirin yang lain, mereka itu adalah orang-orang Quraisy. Ya, mereka punya keluarga, sanak famili di kota Makkah. Ya, adapun saya bukanlah orang-orang Quraisy. Ya, saya tidak punya toko yang saya bisa andalkan di kota Makkah. Maka yang saya lakukan, saya berusaha memberitahukan rencana Anda ini kepada orang-orang toko-toko kafir Quraisy yang ada di kota Makkah dengan harapan bahwa mereka mau melindungi keluargaku, sanak familiku yang ada di sana. Karena kalau yang lain ada yang melindungi keluarganya kan seperti itu. Ya, saya melakukan ini ya Rasulullah bukan karena murtad, bukan karena kekufuran, bukan. Akan tetapi semata-mata karena saya ingin melindungi keluarga saya yang ada di kota Makkah. Saya ingin berjasa kepada mereka, lalu mereka melindungi keluargaku yang ada di kota Makkah. Itu yang beliau lakukan. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala kita tahu. Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat yang tidak bisa membiarkan kemungkaran terjadi di depan matanya. Kan seperti itu. Beliau langsung spontan. Kemudian setelah beliau mengatakan apa yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katakan, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ani adribu unuka hadzal munafik." Ya Rasulullah, biarkan saya memenggal leher munafik ini. Nah, ini Umar bin Khattab itu tidak sekali dua kali mengatakan seperti ini, ya, kepada orang-orang yang kurang ajar, songong gitu ya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau ya radhiyallahu ta'ala langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ani adribu unuka hadzal munafik." Ya Rasulullah, biarkan saya memenggal leher munafik ini. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala risli ya Umar, wahai Umar." Ya, tenang kau wahai Umar, mahlan ya Umar. Ya, tidakkah engkau tahu wahai Umar bahwasanya Hatib bin Abi Balta'ah adalah veteran Badar? Sementara Allah Subhanahu wa taala, ya, la'allallah, kata Rasulullah SAW, barangkali Allah Subhanahu wa taala ittala ala ahli Badrin, menengok kepada para veteran Badar, waqal, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Isna'u ma syi'tum." Kerjakan apa yang kalian kehendaki, qad ghafartu lakum. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Qad ghafartu lakum, aku telah mengampuni dosa kalian. Perhatikan kejadian ini pasca perang Badar atau atau pra-Badar. Kejadian ini, pengkhianatan Hatib ini. Ya, pasca berapa tahun kira-kira? Ya, sekitar 6 tahun setelah veteran Badar. Dan Rasulullah mengatakan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa perbuatan dosa yang dilakukan oleh veteran Badar, ya, sahabat yang ikut berperang pada perang Badar, walaupun dia tidak ikut perang pada saat itu, tapi hadir di situ, ya, hanya membantu-bantu, hanya menyaksikan saja, maka juga masuk dalam jaminan ini. Ya, ini menandakan, ini dalil bagi kita bahwa sahabat yang ikut pada veteran Badar, yang ikut pada perang Badar atau veteran Badar itu, mereka adalah orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka melakukan dosa setelah perang Badar tersebut. Ya, ini diantara dalil yang dijadikan oleh para ulama rahimahullah taala jami'an. Baik, kita lanjutkan. Kemudian dan beliau membunuh ayahnya sendiri yang kafir dalam perang Badar tersebut. Jadi masya Allah, ya. Nah, di perang Badar dikenal juga dalam Al-Quran, ya, Yaumul Furqan, ya, Yaumul Furqan, hari pembeda, Yaumal Taqal Jam'an, di hari ketemunya dua pasukan. Ya, Al-Quran menyebut perang Badar ini sebagai Yaumul Furqan. Ya, ada yang tahu nggak kenapa disebut sebagai Yaumul Furqan?
Hah? Karena peperangan ini tufarriqu baina asyirki wa tauhid, ya, membedakan antara syirik dengan tauhid, ya, membedakan antara kekufuran dengan keislaman, ya, membedakan kekufuran dengan keimanan, ya, pada perang ini. Nah, di perang Badar ini, perhatikan, di perang Badar ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Yaumul Furqan, ya. Disebut sebagai Allah Subhanahu wa taala Yaumul Furqan, hari pembeda. Padahal, ya, kalau kita tahu secara nasab, ya, secara nasab pada perang Badar tersebut yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat itu bukan orang lain. Benar nggak? Secara nasab. Akan tetapi secara akidah mereka orang lain. Ya. Nah, di perang Badar tersebut, sekali lagi, di perang Badar tersebut Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala majma'in menghadapi secara nasab saudara-saudara mereka, secara nasab. Akan tetapi secara akidah mereka adalah orang lain, ya. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Yaumul Furqan, hari pembeda. Dan yang mereka hadapi pada saat itu adalah saudara-saudara mereka sendiri. Ada ponakan yang berhadapan dengan pamannya, ya. Contohnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berhadapan dengan siapa? Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Al-Abbas pada saat itu pamannya Rasulullah, salah seorang paman yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu beliau belum memeluk Islam, belum masuk ke dalam Islam, ya. Itu Al-Abbas, ya. Ada mertua berhadapan dengan menantunya. Contohnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berhadapan dengan menantunya, yaitu Abul As, yang pada saat itu Abul As juga belum memeluk agama Islam, belum masuk ke dalam Islam, ya. Ada orang tua yang berhadapan dengan anaknya. Contohnya siapa? Contohnya diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dengan anaknya Abdurrahman bin Abi Bakar, ya. Yang saat itu Abu Bakar Abdurrahman, ya, radhiyallahu taala pada saat itu juga belum masuk Islam, ya. Nah, pada saat itu kita dalam sejarah Abdurrahman anaknya Abu Bakar itu pernah menceritakan, ya, beliau menceritakan kepada ayahnya, ya, ketika beliau sudah masuk Islam. Beliau mengatakan, di hari Badar saya melihat ayahanda, maksudnya saya melihat Abu Bakar, ayahnya Abu Bakar radhiyallahu taala. Ya, akan tetapi setiap kali beliau melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ayahnya, beliau selalu ngeles, ya, kabur, jadi nggak mau urusan dengan bapaknya, ya, nggak mau ketemu dengan bapaknya, mending berhadapan dengan yang lain, mending dia berhadapan dengan omnya, sepupunya atau temennya, sepermainannya, ya, mending dia berhadapan dengan yang lain daripada harus berhadapan dengan ayahnya. Maka beliau mengatakan, wahai ayahanda, dulu di Badar, pada hari Badar, saya melihat anda, akan tetapi saya selalu ngeles, saya selalu menghindari agar supaya tidak ketemu dengan anda. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala? Demi Allah, wahai Abdurrahman, andai pada hari itu saya melihat engkau, saya akan membunuh engkau, saya nggak lari. Ya, Masya Allah, ini akidah seorang muslim, ya, seperti itu. Tapi, nah, diantaranya, ya, yang berhadapan pada saat itu siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala dengan siapa? Dengan ayahnya yang masih kafir pada saat itu. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala pada saat itu membunuh ayahnya, dibunuh di perang Badar. Bayangkan, dia harus membunuh ayahnya karena kenapa? Ayahnya adalah orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, disinilah beliau merealisasikan, ya, beliau memperlihatkan kepada kita tentang apa itu al-wala dan al-bara, ya. Di mana kita harus menempatkan cinta kita, di mana harus menempatkan benci kita. Ya, cinta kita tempatkan pada sesuatu yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, siapapun yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita harus cinta kepada orang tersebut, walaupun itu orang lain. Ya, walaupun itu adalah orang yang paling hina di mata manusia. Akan tetapi ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita berlakukan wala kita di situ. Kita harus cinta kepada orang tersebut. Sebaliknya, siapapun yang membenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, membenci Islam, membenci kaum muslimin, ya, maka kita juga harus membenci kepada orang ini, siapapun dia, walaupun dia adalah keluarga terdekat kita, walaupun dia adalah orang yang paling mulia di mata manusia. Akan tetapi jika dia membenci Allah dan Rasulnya, dia membenci kaum muslimin, dia membenci agama Islam ini, maka kita juga harus membenci dia. Itu namanya al-bara. Ya, jadi ini kita harus
paham ya permasalahan akidah ini al-wala dan al-bara, karena ini masuk dalam bahagian akidah kita ya. Jadi jangan dibolak-balik, jangan kepada ya orang-orang kafir kita cinta kepada mereka, sebaliknya jangan kepada kaum muslimin kita benci kepada mereka ya. Banyak di antara kita sekarang ini secara sengaja atau tidak sengaja saya katakan ya, itu sudah berwala kepada orang-orang kafir ya. Contoh misalnya ya, yang lagi digandrungi oleh ya terutama oleh kaum Hawa pada saat ini, seperti misalnya artis-artis Korea yang notabene mereka itu adalah orang-orang kafir. Mereka cinta terhadap artis-artis Korea tersebut, subhanallah ya. Bahkan ada yang saking cintanya ketika melihat artis ya idolanya tersebut, artis Korea tersebut, teriak-teriak sampai pingsan seperti itu ya. Alhamdulillah, ini salah dalam menempatkan walanya. Orang-orang seperti ini seharusnya kita benci kepada mereka ya, karena mereka ini adalah orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya. Adapun kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita harus berwala kepada mereka. Artinya kita juga harus mencintai mereka. Nah, perhatikan di perang Badar ini, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala beliau membunuh ayahnya sendiri. Karena kenapa? Ayahnya adalah orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak ada jalan lain ya, tidak ada jalan lain, harus ketika berhadapan harus membunuh ayahnya tersebut ya. Nah, maka ya dalam permasalahan ini, dalam kasus inilah turunlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 22. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman," wahai Muhammad, engkau tidak akan menemukan, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yu'minuna billah, yang mana kaum tersebut mengklaim dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan dia juga mengklaim dirinya beriman kepada hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, ya, yang mana mereka itu mencintai orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya. Jadi jangan kita mengaku ya sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, sementara kita mencintai orang-orang yang memusuhi, membenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini nggak ada cerita ya, nggak ada ceritanya seperti ini. Yang ada orang-orang yang ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka dia pasti membenci orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini konsepnya, ini rumusnya, ini kaidahnya ya. Jadi jangan dibolak-balik ya. Siapapun orang tersebut, kalau dia memusuhi Allah dan Rasulnya, maka kita harus memusuhi, kita harus membenci orang tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah ayah-ayah mereka. Dan ini sudah dibuktikan oleh siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala pada perang Badar ya. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga-keluarga mereka ya. Jadi nggak ada ceritanya orang yang mengklaim dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, lalu kemudian dia mencintai orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, kita lanjutkan. Diketahui bahwa beliau meriwayatkan hadis dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Jadi beliau radhiyallahu taala Abu Ubaidah bin Jarrah itu tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain seperti misalnya Abu Hurairah, ya, kemudian Aisyah, ya, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud, ya, dan yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, beliau radhiyallahu taala itu tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Kendati pun demikian, kata penulis, beliau mengikuti perang-perang yang terkenal. Jadi beliau banyak mengikuti peperangan ya, sebelum akhirnya beliau wafat pada tahun ke-18 Hijriah. Ya, dan beliau pada saat itu meninggal di usia beliau sekitar ya 38 tahun. Baik, kita lanjutkan. Abu Ubaidah radhiyallahu taala adalah seorang yang baik akhlaknya, ya, tanpa celah, dan selalu mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini terkenal, ya, salah seorang Quraisy yang terkenal baik akhlaknya, bagus akhlaknya. Karena ada beberapa orang-orang Quraisy sebelum Islam datang, itu mereka sudah dikenal dengan akhlak perangainya yang baik. Contohnya misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala itu sebelum Islam datang, beliau sudah dikenal dengan akhlak dan perangainya yang baik. Ya, Abu Bakar.
beliau tidak pernah meminum khamar, ya. Beliau tidak pernah menyembah berhala. Beliau tidak pernah berzina, ya. Beliau tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan buruk lainnya yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada saat itu. Itu Abu Bakar, ya. Kemudian diantaranya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman juga radhiyallahu taala anhu salah seorang Quraisy yang terkenal sebelum masuk Islam perangainya akhlaknya baik. Ya, tidak pernah mencuri, tidak pernah berzina, tidak pernah minum khamar, tidak pernah sujud kepada berhala, ya, dan perangai-perangai buruk lainnya yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Termasuk diantaranya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala. Ya, beliau adalah salah seorang yang terkenal baik akhlak dan perangainya. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala pernah berkata, ya, beliau mengatakan 3 orang dari suku Quraisy yang paling baik akhlaknya, ya, paling sehat wajahnya dan paling pemalu. Jadi ada 3 orang dari Quraisy yang paling baik akhlaknya. Pertama, yang kedua paling sehat wajahnya dan paling pemalu. Ya, jika ketiga orang ini berbicara kepadamu, kata ya Ibnu Umar radhiyallahu taala, mereka tidak akan membohongi. Artinya kalau dia berbicara, dia nggak bohong, ya, nggak ngarang. Ya, nggak ngaco kalau ngomong, nggak bohong kalau ngomong kepada kita. Jadi kalau berbicara, apapun pembicaraannya itu yakinlah bahwa apa yang dia katakan itu benar. Dia tidak membohongi kita. Ya, mereka kata beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yang pertama. Ya, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Kemudian yang ketiga Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi masya Allah, ini 3 orang yang diberikan rekomendasi oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa ketiga orang ini kalau berbicara kepadamu, mereka pasti tidak akan berbohong. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kaifa la astahi, bagaimana saya tidak malu kepada seseorang, tastahi minul malaikat, yang malaikat pun malu terhadap orang tersebut. Yaitu siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian ya kita lanjutkan, ya, dan karena itulah beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai dirinya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna likulli ummatin aminan. Sesungguhnya setiap umat itu ada aminnya, ada orang kepercayaannya, ya, ada orang kepercayaannya. Wa aminu hadhihi ummah, dan kepercayaan umat ini kata Rasulullah SAW, Abu Ubaidah bin Jarrah. Orangnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi ini rekomendasi tazkiyah dari Rasulullah SAW bahwa kepercayaannya umat Islam ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala. Ini sendiri langsung dikatakan oleh Rasulullah SAW. Taib. Imam At-Tirmizi meriwayatkan, ya, Imam At-Tirmizi dan yang lainnya meriwayatkan An Abdullah bin Syaqiq dari Abdullah bin Syaqiq, beliau berkata, qultu li Aisyah radhiyallahu taala anha. Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ayyu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku pernah bertanya, ya, Ibnu Syaqiq, Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, ya, pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, ya, sahabat mana? Siapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat, maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, Abu Bakrin. Yang pertama adalah Abu Bakar. Kemudian kata beliau, kata Abdullah bin Syaqiq, ya, tsumma man? Kemudian siapa? Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan Umar. Kemudian Umar. Qultu tsumma man? Kemudian aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Qalat, maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, "Tsumma Abu Ubaidah bin Jarrah." Kemudian Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, "Tsumma man?" Kemudian siapa? Qala, maka beliau mengatakan fasakatan. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha tidak menjawab. Aisyah terdiam. Jadi beliau hanya mengatakan bahwa orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, ya, kemudian Umar, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu ajma'in. Baik, keistimewaan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sangat banyak kata penulis, sehingga tidak mungkin semuanya digambarkan di sini. Lagi pula tujuan saya di sini kata penulis hanyalah menyebutkan gambaran sebagai sebagian peri kehidupannya. Berikut adalah penjelasan beberapa keistimewaan sahabat yang agung ini. Ya,
Jadi di sini akan dijelaskan oleh beliau hafizahullah taala beberapa ya keistimewaan keutamaan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala. Kita lihat bagaimana ya jihad dan tawaduknya Abu Ubaidah radhiyallahu taala. Ya beliau penulis mengatakan pada tahun ke-13 Hijriah Abu Bakar radhiyallahu taala menginstruksikan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala agar bertolak ke negeri Syam sebagai panglima pasukan. Pada tahun itu juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala diangkat sebagai khalifah. Umar pun melepaskan jabatan Khalid bin Al-Walid ya sebagai panglima dan menunjuk Abu Ubaidah sebagai penggantinya. Jadi pada tahun ke-13 Hijriah ya pada saat itu Abu Bakar yang masih menjadi khalifah pada saat itu mengirim pasukan untuk memerangi pasukan Romawi. Ya, sebelum terjadinya peperangan perang Yarmuk, ya, sebelum terjadinya perang Yarmuk. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala mengutus yang mengirim para sahabat untuk memerangi bangsa Romawi, ya. Dan kita tahu ya, bangsa Romawi yang hendak diperangi oleh mereka ini bukan bangsa yang main-main. Mereka sudah berkuasa selama 8 abad lamanya. Mereka sudah berkuasa selama 800 tahun lamanya, ya. Jangan tanya jumlah pasukan mereka, ya. Banyak jutaan, ya ratusan ribu bahkan jutaan pasukan mereka. Jangan tanya persenjataan mereka. Persenjataan mereka adalah persenjataan yang terlengkap pada saat itu, ya. Nah, mereka sudah berkuasa selama 800 tahun lamanya, selama 8 abad lamanya. Ini yang akan diperangi oleh kaum muslimin pada saat itu di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dengan jumlah dengan jumlah tentara yang terbatas, dengan jumlah senjata yang terbatas, dengan jumlah logistik yang terbatas, makanan perbekalan yang terbatas. Mereka hendak memerangi sebuah bangsa imperium, ya, negeri superpower, ya, salah sebuah negeri superpower yang menguasai percaturan dunia pada saat itu. Sudah berkuasa selama 800 tahun lamanya. Diutuslah pada saat itu diantaranya adalah ya Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, menjadi menjadi panglima. Jadi menyusul pasukan yang lainnya. Dan kondisi pada saat itu ketika beliau bertolak, ketika Abu Ubaidah bertolak ke negeri Syam dalam rangka untuk bergabung dengan pasukan yang lainnya sebagai panglima, pada saat itu meninggallah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ya, setelah sebelumnya beliau sakit. Itu pada tahun ke-13 Hijriah. Maka pada saat itu dibayatlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala sebagai ya khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala sebagai Amirul Mukminin pada saat itu. Ya. Baik, yang terjadi ya ketika terjadi sedang berkecamuknya peperangan antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi di perang Yarmuk pada saat itu peperangan yang sangat dahsyat, peperangan yang sangat luar biasa, salah satu perang terbesar dalam sejarah Islam, ya. Nah, ketika terjadi peperangan pada saat itu dan waktu itu yang menjadi khalifah sudah Umar bin Khattab. Jadi ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi perang Yarmuk itu Abu Bakar meninggal, ya. Terjadilah pelantikan dengan cepat, ya. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala menjadi khalifah. Nah, kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala pada saat itu tidak populer, ya. Kebijakan yang tidak populer. Apa yang kebijakan beliau ambil pada saat itu yang dilakukan oleh Umar? Kebijakan yang diambil oleh Umar pada saat itu adalah mencopot Khalid bin Al-Walid sebagai panglima perang pada saat itu. Ya, kita tahu kan, Khalid bin Al-Walid itu adalah panglima yang ketika beliau memimpin perang tidak ada sejarahnya kalah walaupun sekali. Coba lihat dalam sejarah, nggak ada sejarahnya Khalid bin Al-Walid memimpin peperangan lalu kemudian tentara yang dipimpinnya tersebut kalah. Ini nggak ada ceritanya. Bahkan sebelum Islam pun demikian, sebelum beliau masuk Islam pun demikian. Ya, kita tahu kan endingnya di akhir-akhirnya pada perang Uhud itu dikocar-kacirkan oleh siapa? Khalid bin Al-Walid. Pada saat itu yang menjadi panglima pada saat itu, yang menjadi panglima pasukan berkuda pada saat itu, yang berada di sayap kanan kafir Quraisy pada saat itu, dia yang memporak-porandakan kaum muslimin pada saat itu di perang Uhud endingnya, ya, sebelum beliau masuk Islam pada saat itu. Intinya beliau dalam peperangan itu nggak pernah kalah, sekalipun nggak pernah kalah. Nah, kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu tidak populer, ya. Kaum muslimin baru kehilangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kaum muslimin pada saat itu lagi dalam kondisi berkecamuk, ya, dalam kondisi perang besar dan dengan jumlah yang tidak seimbang pada saat itu.
Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengambil kebijakan mencopot Khalid bin Al-Walid sebagai khalifah, lalu kemudian mengangkat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai penggantinya. Ya, bayangkan ya, Abu Ubaidah ada pengalaman, akan tetapi tidak sedahsyat pengalamannya Khalid bin Al-Walid. Dicopot oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ini tentu saja kalau diketahui oleh kaum muslimin, sebagian kaum muslimin ini bisa mempengaruhi mental mereka. Ya, karena kenapa? Mereka banyak yang ketika mengetahui bahwa yang menjadi panglima itu adalah Khalid bin Al-Walid, mereka yakin, mereka semangat bahwa mereka pasti menemukan kemenangan, mendapatkan kemenangan. Dan sebenarnya inilah yang dihindari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengajarkan kepada sahabat, ya, dan kita semua tentang pelajaran tauhid yang sangat luar biasa sekali, bahwa kita tidak bergantung kepada Khalid bin Al-Walid. Ya, kita tidak bergantung kepada seorang Khalid bin Al-Walid. Kita tidak bergantung kepada kecanggihan strategi perang seorang Khalid bin Al-Walid. Akan tetapi kita bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hendak diajarkan oleh seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala kepada para sahabat dan juga kepada kita semua. Ya, kita juga tahu kan pelajaran yang kita dapatkan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini sering kita sering kita katakan ya seperti ini. Walaupun ya di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa riwayat ini adalah dhaif, tapi di sini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu beliau hendak dilemparkan ya ke dalam api yang berkobar-kobar. Ya, satu negeri pada saat itu semuanya mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Satu negeri semuanya kafir pada saat itu. Raja dan rakyatnya semuanya kafir, kecuali Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pada saat itu. Ya, mereka bermufakat, mereka membuat makan, mereka berkumpul, lalu kemudian mereka membuat api yang sangat besar. Ya, api yang sangat besar, bahkan dikatakan api itu sampai menyala berhari-hari. Itu saking besarnya api tersebut. Ya, lalu kemudian mereka tangkap Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini sendiri satu-satunya orang yang beriman di negeri tersebut. Ya, semuanya penguasa sampai rakyatnya semua kafir, kecuali Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka berkumpul, menyalakan api yang sangat besar. Lalu kemudian mereka hendak melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut. Ya, nah sebelum Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api tersebut, beliau diletakkan di sebuah manjanik raksasa. Ya, manjanik raksasa itu adalah sebuah ketapel raksasa. Ya, yang dipakai oleh orang-orang Romawi juga. Orang-orang Romawi Persia memakai senjata ini. Ya, jadi ketapel raksasa yang terbuat dari kayu. Lalu kemudian nanti kalau mau melontarkan batu besar atau batu yang sudah dinyalakan itu dengan memakai manjanik tersebut. Ya, jadi bisa menjangkau jarak yang jauh. Nah, Nabi Ibrahim itu saking besarnya api yang menyala ini sampai mereka harus menggunakan manjanik untuk melontarkan Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut. Ya, di saat Nabi Ibrahim diletakkan di manjanik tersebut, ya, dan menjelang Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar, turunlah Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, apa yang Jibril alaihi salatu wassalam katakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, "Ya Ibrahim, alaka ilayya hajat." Wahai Ibrahim, kamu butuh gak sih pertolongan saya? Nabi Ibrahim, kamu butuh gak pertolongan saya, kata Jibril. Ya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, "Fa'amma ilaika pada." Wahai Jibril, kepadamu saya gak butuh bantuan. Wa amma ilallah fa na'am. Adapun kepada Allah Subhanahu wa taala maka saya sangat butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala pada saat ini. Ya, maka dilemparkanlah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan hasbiyallah wa ni'mal hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya, beliau mengatakan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelindung bagiku, ya, sebaik-baik penolong bagiku. Ini yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Perhatikan, Umar bin Khattab radhiyallahu taala adalah orang yang tauhidnya sangat luar biasa sekali. Ya, tauhidnya sangat luar biasa sekali. Sampai beliau melihat bahwa ini nggak beres. Ya, kalau ini terus dibiarkan, ini bisa mempengaruhi, membuat cacat tauhidnya para sahabat. Ya, yang ikut pada peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala. Akhirnya beliau pun dicopot. Ya, kemudian digantikanlah oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala. Kita lihat lagi kasus misalnya Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu pernah beliau sudah menjadi khalifah. Beliau pada saat itu lagi melakukan tawaf. Ya, sebelum beliau melakukan tawaf, ya, beliau
hendak mencium Hajar al-Aswad. Ya. Nah, sebelum beliau mencium Hajar al-Aswad, ya, beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan dengan suara keras, dan ini didengar dan disaksikan oleh kaum muslimin pada saat itu. Ya, beliau mengatakan, ya, alam, saya mengetahui, annaka hajar, engkau hanyalah sebongkah batu. Ya, engkau hanyalah sebuah batu. Lawala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seandainya, ya, saya tidak pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan, ya, menciummu, ma qabbaltuka. Oh, enggak, saya enggak mau menciummu. Ya, jadi bukan karena apa namanya batu ini dari surga, ya, atau batu ini seperti apa dan bagaimana, enggak. Kata beliau, andai saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW menciummu, saya enggak bakal mencium. Kamu tuh hanya sebuah batu, ya, engkau hanyalah sebongkah batu, ya. Dan andai Rasulullah, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW melihatmu menciummu, maka aku tidak akan pernah menciummu. Ya, baik. Kemudian beliau pernah mendengarkan laporan bahwa ada orang-orang yang mulai datang ke pohon yang dulu dipakai Rasulullah SAW berbayat. Di bawah pohon itu kan Rasulullah berbayat dengan para sahabat. Ya, beliau mendapatkan laporan bahwa sudah mulai ada orang yang berdatangan sholat di tempat tersebut. Jadi sholat datang mengkhususkan sholat di tempat tersebut, berdoa di tempat tersebut. Padahal nggak boleh kan seperti itu, mengkhususkan tempat untuk beribadah kecuali ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Datang ke kuburan wali tertentu, ke kuburan orang soleh tertentu, lalu kemudian sholat di situ, berdoa di situ, baca Quran di situ, menyembelih di situ, mempersembahkan sesajen di situ. A'udzubillahi min dzalik. Ini semua nggak dibolehkan, dilarang oleh syariat kita. Ya, kecuali kalau ada tempat-tempat yang memang dikhususkan oleh Rasulullah. Seperti misalnya Rasulullah mengatakan sholat di Masjidil Haram itu 100 kali lipat dibandingkan misalnya dengan masjid-masjid yang lainnya, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa dan yang lainnya, itu ada keutamaan-keutamaannya. Itu lain ceritanya kalau seperti itu. Ya, nah, di pohon tersebut yang dulu dipakai, ya, Rasulullah SAW membayar para sahabatnya, maka beliau mendapatkan laporan bahwa sudah ada mulai orang berdatangan sholat di situ, kemudian berdoa di situ dan lain sebagainya. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala memerintahkan untuk menebang, memotong pohon tersebut. Jadi nggak ada urusan. Ya, nggak ada urusan di situ. Rasulullah pernah membayar para sahabatnya. Ya, di situ ada apa namanya tempat bersejarah, nggak ada urusan. Ya, beda kalau kayak kita. Kalau kayak kita malah dilestarikan, dibudayakan tempat-tempat seperti itu. Kalau beliau nggak ada urusan. Ya, intinya kalau itu bisa menyebabkan manusia mensyirikatkan Allah Subhanahu Wa Taala, langsung dimusnahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Demikian pula halnya dengan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala diangkat menjadi panglima pada saat itu. Ya, akan tetapi kita lihat di sini bagaimana ketawaduannya, ya, bagaimana luar biasanya seorang Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala ketika mendapatkan surat perintah, ya, surat keputusan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengangkat dirinya menjadi apa namanya panglima perang pada saat itu menggantikan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala. Ya, baik, kita lihat. Tufiya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, ya, radhiyallahu taala meninggal dunia. Ya, wa tawalla al-khilafata ba'da Umar. Kemudian, ya, yang menjadi khalifah penggantinya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa qad walla Umar qiyadata jayshil Yarmuk li Abi Ubaidah bin al-Jarrah. Kemudian beliau memberikan amanah kepada, ya, untuk memimpin pasukan Yarmuk kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, aminu hadhil ummah, ya, kepercayaannya umat ini. Wa azala Khalid. Kemudian beliau mencopot Khalid, ya. Wasala al-khitabu ila Abi Ubaidah. Maka sampailah surat, ya, perintah tersebut pengangkatan dirinya sebagai panglima perang di Yarmuk, kemudian pencopotan, ya, Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala sebagai panglima perang di Yarmuk tersebut, ya. Baik, fa'ahfahu, perhatikan di sini. Fa'ahfahu, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah itu menyembunyikan surat ini. Jadi nggak langsung dibacakan. Ya, kalau kayak kita yang memang dasarnya ambisi terhadap kekuasaan, ya, ambisi terhadap kedudukan, ya, ambisi terhadap jabatan, ya, ya, boro-boro di surat pengangkatan. Mungkin kita nggak ada surat pengangkatan saja, kita berusaha menjatuhkan saudara-saudara kita, ya, supaya kita bisa menduduki jabatannya tersebut. Ya, itu kalau kita perhatikan, beliau sudah mendapatkan surat pengangkatan dan surat pencopotan Khalid yang menjadi panglima. Beliau sembunyikan surat tersebut, nggak serta-merta dibacakan. Ya, kalau kayak kita, wah, ini kesempatan loh. Waduh, ini udah, ini kuat ini.
ya hitam di atas putih ini, udah antum copot sekarang anak yang berkuasa kan gitu. Itu kalau kita, beliau enggak disembunyikan terlebih dahulu. Hatta intahatil ma'arakatu, sampai selesai peperangan. Coba perhatikan, ya. Andai misalnya nih, ya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu di saat ya perang lagi berkecamuk, kaum muslimin lagi dalam semangat-semangatnya berperang pada saat itu, ya. Ketika beliau membacakan surat tersebut, maka apa yang akan terjadi? Boleh jadi semangat kaum muslimin pada saat itu akan langsung langsung turun, ya langsung turun drastis pada saat itu. Apalagi ya kalau mereka mengetahui bahwa Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, pasti mereka akan down gitu, pasti mereka akan turun semangatnya pada saat itu. Nah, Abu Ubaidah di sini kita lihat bagaimana tawaduknya, bagaimana cerdasnya seorang Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau tidak mau begitu menerima surat tersebut, beliau nggak langsung bacakan, akan tetapi beliau sembunyikan terlebih dahulu. Ya, beliau sembunyikan terlebih dahulu sampai selesai peperangan. Ya, barulah setelah selesai peperangan, kemenangan ada di tangan kaum muslimin, tsumma akhbara Khalidan bil amri. Barulah kemudian beliau berbicara empat mata dengan Khalid bin Al-Walid. Beliau memberitahukan surat pengangkatan dirinya dan surat pencopotan Khalid, ya, beliau bacakan surat tersebut. Kemudian fasalahu Khalid. Kemudian Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala bertanya, "Yarhamukallah Aba Ubaidah." Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau wahai Abu Ubaidah. Ya, perhatikan. Ini di antara dua sahabat, yang satu diangkat, yang satu diturunkan. Perhatikan bagaimana sikap mereka, sikap dewasa mereka. Bagaimana jiwa besar mereka, ya. Kalau kayak kita, awas aja lo ya. Lo sudah nurunin gua jadi begini, awas nanti tunggu pembalasan saya. Ya, itu kalau kita. Ya, boro-boro doa, yang ada kita mencela, yang ada kita jatuhkan kehormatan saudara kita di belakangnya seperti itu. Ya, perhatikan beliau mengatakan yarhamukallah Aba Ubaidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau wahai Abu Ubaidah. Ini perkataan Khalid bin Al-Walid. Ma mana'aka an tukhbirani hina ja'akal kitab. Ya, apa yang menghalangi Anda? Ya, apa yang mencegah Anda tidak langsung memberitahukan kepada saya tentang surat tersebut ketika engkau terima surat tersebut? Ya, fa'ajaba Abu Ubaidah. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala menjawab, ya, inni karitu an muksira alaika harbaka. Ya, kata beliau, saya enggak mau ya merusak perang Anda. Ini perang Anda. Ya, ini adalah peperangan Anda dan kaum muslimin pada saat itu lagi semangatnya berperang. Saya nggak mau merusak suasana ini. Ya, saya nggak mau menurunkan semangat mereka. Saya nggak mau ikut campur dalam permasalahan ini. Ya, ini karitu an uksira alaika harbaka. Wa ma sultanud dunya nurid. Wa ma sultanud dunya nurid. Ya, dan kita tidak menginginkan kekuasaan dunia. Ini bukan kita tidak mengejar dunia kok. Kita tidak mengejar kekuasaan. Ya, kalau orang mengejar kekuasaan, begitu dia dapatkan surat keputusan, dia langsung bacakan, saat itu juga pecah. Kan seperti itu. Ya, beliau enggak. Ya, beliau mau melihat maslahat. Ya, beliau mau menghindari mafsadat. Dan beliau tidak mengejar kedudukan. Beliau tidak mengejar pangkat, kedudukan, jabatan. Enggak, bukan itu yang mereka kejar. Ya, kemudian wala lid dunya na'mal. Kemudian beliau mengatakan, dan bukanlah untuk dunia kita beramal, ya. Bukanlah kita ikut berperang ini, lalu kemudian setelah kita berperang kita dielulukan, wah masya Allah ini luar biasa pemberani, ya, gara-gara dia sehingga kita mendapatkan kemenangan, lalu kemudian diangkat-angkat, dielulukan dan lain sebagainya. Bukan karena ini kita beramal, ya. Kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya, maksudnya beliau di sini bahwa ya orang yang ketika orang beramal karena Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukan itu tidak penting. Dimanapun dia, apapun posisinya, intinya dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena kedudukannya, ya, bukan karena mengejar jabatan, kedudukan, ya, pangkat, popularitas dan lain sebagainya, bukan karena itu. Ya, la wala lid dunya na'mal. Bukan karena dunia kita beramal. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, kunna fillahi ikhwan. Ya, kita ya bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Wa asbaha Abu Ubaidah amiral umara di Syam. Ya, pada saat itu maka jadilah Abu Ubaidah radhiyallahu taala menjadi panglima perang pada saat itu. Ya, yang membawahi pasukan kaum muslimin di negeri Syam pada saat itu. Jadi kita lihat ya bagaimana beliau berdua ini, ya, terutama Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala
beliau bagaimana tawaduknya beliau. Ya beliau berusaha jelaskan dengan baik-baik. Beliau tidak langsung mencopot ya Khalid bin Al-Walid yang lagi kondisi berperang pada saat itu. Akan tetapi beliau menunggu sampai peperangan selesai. Peperangan selesai barulah kemudian beliau jelaskan secara baik-baik. Ya, walaupun Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala bertanya kenapa tidak langsung menyampaikan surat tersebut. Beliau mengatakan, ya saya tidak mau ya merusak situasi, ya saya tidak mau merusak ini peperangan Anda, gitu kan, seperti itu. Ya, kaum muslimin lagi dalam semangat-semangatnya. Kita bukanlah orang-orang yang mengejar kedudukan, jabatan, pangkat. Ya, bukanlah orang-orang yang beramal karena dunia, kita adalah orang-orang yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya saat berjumpa Abu Ubaidah, Umar menyalami dan mencium tangannya. Lalu keduanya berpisah dalam keadaan menangis. Ya. Kemudian dari Zaid bin Aslam radhiyallahu taala dari ayahnya, beliau menuturkan ya tatkala menerima berita bahwa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dikepung di Syam dan musuh yaitu pasukan Romawi telah berhasil memojokkannya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala lantas menulis surat kepadanya, "Amma ba'du, sungguh tidak ada kesulitan yang menimpa seorang hamba mukmin melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan keluarnya. Sungguh satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan ya dua kemudahan." Ya, jadi seorang mukmin itu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ketika mengalami ya permasalahan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menunjukkan baginya jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian beliau juga mengatakan, ya sungguh satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Jadi satu dua kemudahan itu akan mengalahkan satu kesulitan. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "isbiru," bersabarlah kalian, "wasabiru," ya dan tetaplah ya kalian bersiaga. "Wasabiru," dan kuatkanlah kesabaran kalian, "warabitu," dan tetaplah kalian bersiap siaga. Kemudian Abu Ubaidah pun membalas surat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Beliau mengatakan, "Amma ba'du, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu," maka ketahuilah oleh kalian, "annamal hayatud dunya," bahwasanya hanyalah kehidupan dunia ini, la'ibun, permainan, walahun, ya kemudian canda, wazina dan perhiasan, watafakhur dan berbangga-banggaan, bainakum di antara kalian, watakatsur fil amwali wal aulad, kemudian saling memperbanyak harta dan anak di antara kalian, dan seterusnya. Beliau membacakan ayat ini. Kemudian Umar keluar sambil membawa surat Abu Ubaidah radhiyallahu taala, lalu kemudian dia membacakan di atas mimbar seraya beliau berseru, "Wahai penduduk Madinah, Abu Ubaidah meminta bantuan kepada kalian, maka cintailah oleh kalian jihad." Ya, karena pada saat itu kondisi kaum muslimin lagi terkepung di negeri Syam, ya, dan personil kaum muslimin pada saat itu tidak banyak, maka beliau mengirim surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala untuk memberitahukan kondisi mereka. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala memberikan balasan kepada mereka, memberikan semangat kepada mereka. Lalu kemudian beliau keluar kepada kaum muslimin yang ada di kota Madinah pada saat itu, mengumpulkan kaum muslimin pada saat itu agar supaya mereka ya berangkat ya dalam rangka untuk berjihad fisabilillah, dalam rangka untuk berperan membantu kaum muslimin yang ada di negeri Syam pada saat itu. Kemudian Hisham bin Urwah radhiyallahu taala menuturkan kisah dari ayahnya. Tatkala mendatangi Syam, Umar bin Khattab radhiyallahu taala disambut oleh para pemimpin dan pembesar. Kemudian Umar bertanya, "Di mana kau saudaraku Abu Ubaidah?" Mereka menjawab, "Sebentar lagi dia akan datang kepadamu." Tak lama kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah datang. Ya, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu pernah sekali ke negeri Syam. Ya, pernah ke negeri Syam. Kapan beliau ke negeri Syam? Ada yang tahu nggak kapan peristiwanya? Ketika penyerahan kunci Baitul Maqdis. Ya, jadi uskup besarnya pada saat itu tidak mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis, ya, kalau bukan diterima langsung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Syaratnya diserahkan kunci tersebut ketika mereka sudah menyerahkan Baitul Maqdis, ya, mereka mempersyaratkan bahwa yang harus menerima kuncinya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya,
Maka berangkatlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala ke negeri Syam, ya, dengan membawa seorang pembantu, bukan pengawal, seorang pembantu. Ini khalifah, orang yang disegani pada saat itu. Ya, yang mana kalau misalnya orang Persia dan Romawi mendengarkan namanya pada saat itu mereka bergetar, mereka ketakutan. Ya, perhatikan, ketika beliau berangkat dari Madinah menuju ke negeri Syam, beliau hanya berdua dengan pembantunya. Ya, dengan satu ekor kendaraan. Ya, dengan satu ekor kendaraan. Perjanjiannya, ya, beberapa saat mereka berjalan, Umar misalnya naik terlebih dahulu di kendaraan tersebut. Ya, apa itu onta, apa keledai, gitu kan, seperti itu. Ya, ketika Umar bin Khattab naik di atas kendaraan tersebut, maka pembantunya menuntun kendaraan tersebut. Ya, beberapa saat kemudian, sesuai perjanjian, Umar turun, kemudian pembantunya naik ke atas kendaraan, Umar yang menuntun kendaraan tersebut. Ini seorang khalifah, masya Allah. Ya, kalau kayak kita sekarang mungkin seorang presiden, bahkan skupnya itu lebih besar daripada presiden. Karena kalau presiden itu hanya menguasai satu negara. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu taala ini nggak jazirah Arab pada saat itu. Ya. Jazirah Arab, Persia dan Romawi sudah mau takluk pada saat itu. Ya, baik, perhatikan, ketika sudah memasuki, bertepatan dengan memasuki wilayah Syam, ternyata giliran yang menuntun kendaraan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, kemudian pembantunya mengatakan, jangan ya Amirul Mukminin, Anda yang harus naik, karena beliau disambut oleh pembesar-pembesar pada saat itu. Nah, orang-orang Syam pada saat itu, ya, orang-orang Nasrani, pembesar-pembesarnya pada saat itu, di pikiran mereka bahwa seorang umat ini adalah seorang yang datang dengan kendaraan yang mewah, gitu kan, seperti itu, dengan pengawalan yang ketat, yang banyak, ya, dengan pakaian yang masya Allah, gitu kan, dengan pakaian kebesaran. Intinya seperti yang mereka bayangkan ketika mereka melihat raja mereka, ya, maka mereka menyambut Umar bin Khattab dengan sambutan yang besar. Ya. Akan tetapi tatkala mereka melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala, mereka kaget, mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala? Mereka hanya melihat dua orang, ya, yang seorang menuntun kendaraan, yang seorang naik di atas kendaraan, kan seperti itu. Setelah mereka tahu bahwa yang menuntun kendaraan tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala, barulah mereka takjub, ya, dengan ketakjuban yang sangat luar biasa. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Akhirnya beliau bertemu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala. Mereka melepaskan kangen, ya, dua sahabat yang lama tidak bertemu, lama berpisah. Akhirnya mereka melepaskan kangen, ya, berdua. Baik, kita lanjutkan. Ya, melihat pemandangan yang demikian, ya, Panglima pasukan muslimin terlihat sedang duduk di atas untanya sambil memegang tali kekang hewan.